wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yajibu lahu ta'ala ijmalan kullu kamalin yaliqu bidzatihil aliyati wa yastahilu alaihi jami'un naqaisi. Wa yajibu dan wajib bagi Allah Ta'ala ijmalan secara garis besar oleh seluruh kesempurnaan yang layak kesempurnaan itu bidzatihi ta'ala dengan zatnya Allah Ta'ala. Wa yastahilu alaihi dan mustahil atas Allah jami'un naqaisi oleh seluruh sifat-sifat kekurangan. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana dimaklumi bahwa pertama-tama yang wajib diketahui oleh seorang anak manusia adalah mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak kenal Allah, ibadahnya tidak diterima. Sebab yang namanya ibadah itu pada hakikatnya mematuhi perintah zat yang disembah. Bagaimana mungkin ada orang yang patuh kepada yang disembah yang dia sendiri tidak tahu siapa yang disembahnya? Oleh karena itu wajiblah kita semua mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara kita mengenal Allah itu melalui sifat-sifatnya. Nah, berbicara sifat Allah ada secara terperinci, ada secara garis besar. Secara terperinci ada 41 sifat, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil, 1 sifat jaiz. Boleh ada, boleh tiada. Jumlahnya 41. Kumpul pada lafaz la ilaha illallah. Nah, petang hari ini kita mengkaji sifat Allah secara global, secara garis besar. Secara garis besar, sifat Allah itu hanya 1. Sifat wajibnya 1, sifat mustahil. Ini secara garis besar. Nah, wajib kita orang yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat, wajib tahu tentang sifat Allah secara garis besar. Wajib tahu bagi orang yang umurnya sudah 15 tahun ke atas. Ini yang ngaji udah 15 tahun belum? Belum wajib.
Pokoknya yang 15 tahun ke atas wajib tahu. Apa itu sifat Allah secara garis besar? Seluruh sifat kesempurnaan punya Allah. Itu aja. Seluruh yang sempurna punya Allah. Semuanya tuh. Jadi yang sempurna semuanya punya Allah. Yang kurang semuanya mustahil sama Allah. Itu aja. Jadi yang wajib bagi Allah satu, yaitu seluruh sifat kesempurnaan punya Allah. Yang mustahilnya seluruh yang kurang tidak ada pada Allah. Segini aja. Jangan lepas pikiran kita dari ini selama hidup kita. Yang baik-baik punya Allah, yang buruk-buruk tidak ada pada Allah. Tanemin itu terus di otak kita. Wajib. Seperti zalim. Zalim itu bagus apa buruk? Buruk. Jadi Allah tuh wajib apa mustahil berbuat zalim? Mustahil. Sebab buruk. Lawanannya adil. Adil itu mustahil apa wajib bagi Allah? Wajib. Kenapa wajib? Hah? Kenapa wajib? Karena adil baik. Begitu. Yang sempurna punya Allah. Yang kurang tidak ada pada Allah. Adil namanya sifat sempurna, ada pada Allah. Zalim namanya sifat kurang, tidak ada pada Allah. Kita harus ingat tuh kayak begitu. Dalam hidup kita ngewarung, kemudian depan rumah kita juga ngewarung, sama-sama ngewarung. Tapi depan rumah kita warungnya laris, rame. Kita mah kurang rame. Lalu muncul kita, ngapa ya? Gua ini udah sholat duha, udah baca ratib, hampir lecek ratib, sampai copot. Iya, udah baca waqi'ah, begitu, udah baca dalail. Ngapa warung gua begini aja? Yang ono ngaji orang, kayaknya sholat juga orang, boro baca ratib, tapi ngapa warungnya? Di mana keadilanmu ya Allah? Ada nggak tuh orang yang berpikiran begitu tuh? Nggak ada. Alhamdulillah. Ada nggak? Banyak. Ngaji nggak? Yang mana orangnya? Mau punya warung. Di mana keadilanmu? Berarti kita mempertanyakan keadilan Allah. Adil itu sifat baik, wajib bagi Allah. Kalau kita di mana keadilan? Nah, kita belum paham sifat Allah secara garis besar. Di mana keadilan? Begitu. Dikata kita belum paham, masalahnya pakai masalahnya di hatinya. Ini bagaimana?
Jadi kita harus paham adil itu apa, zalim itu apa. Yang namanya adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya dan mendayagunakan sesuatu pada wilayah miliknya. Jadi adil itu menempatkan sesuatu pada tempatnya serta mendayagunakan sesuatu di wilayah kepemilikannya. Namanya disebut adil. Lawanannya zalim. Zalim itu menempatkan sesuatu pada bukan tempatnya serta mendayagunakan sesuatu pada bukan wilayah miliknya. Begitu namanya zalim. Begitu namanya zalim. Jadi menurut ibu-ibu, adil itu sama dengan sama atau tidak? Adil itu sama dengan sama atau tidak sama? Sama. Jadi dalam warisan tuh laki-laki 2, perempuan 1. Tuh adil apa tidak? Ini yang bener nih. Ngomong ngaji nih. Adil apa tidak? Hah? Jadi adil tuh kudu sama. Enggak sama. Ini yang bener nih. Jadi adil tuh kudu sama apa enggak? Itu aja. Tidak. Ini yang bener nih. Dua sama 1 tuh sama apa enggak? Ada orang ninggalin duit 30 juta, anaknya 2, 1 laki 1 perempuan. Yang laki dapat berapa nih? 20 juta, perempuan 10 juta. Ini saya mau tanya, adil? Ya benar nih. Ini yang benar nih. Ini mumpung di majelis salahnya bakal dibenerin. Tapi pakai nyengir-nyengirnya ini. Begitu loh. Iya, jadi adil itu sama dengan sama atau tidak? Iya, adil itu sama dengan sama atau tidak? Sama. Kalau sama baru adil. Jadi kalau sama baru adil. Kita punya anak 5, yang 1 kuliah di UDI, yang 1 SMA, yang 1 SMP, yang 1 SD, yang 1 TK. Yang TK kita kasih duit 2.000, maka yang kuliah juga kudu.
sama dengan sama atau tidak? Adil itu proporsional, begitu. Menempatkan sesuatu, itu namanya adil. Namanya begitu. Iya, tuh yang laki-laki dikasih 2 tuh titipan, titip buat perempuan. Hah? Tuh gitu. Iya, karena kan yang laki ini dikasih tanggung jawab sama agama banyak. Dia kudu ngasih mas kawin. Yang diwajibin siapa? Laki. Perempuan? Kagak. Kagak. Yang wajib ngasih nafkah siapa? Dititipin buat begitu-begitu. Dititip. Buat siapa itu? Adil tuh begitu. Namanya adil, proporsional, sesuai kebutuhan. Jangan sama kuliah di UI 2000 cokor kakinya. Jadi itu namanya adil. Dan adil itu mengerjakan apa saja pada batas wilayah kepemilikan. Kita punya baju 2, yang satu merah, yang satu putih. Yang putih kita bagi kepada teman kita, yang merah kita pakai. Lalu diprotes oleh teman kita, ngapa yang putih lu bagi, lu merah lu pakai? Kayak PDI aja gitu, merah begitu. Kenapa? Enggak nyinggung, kagak contoh. Begitu. Wah, salah saya contoh. Enggak. Ada yang protes sama kita. Kira-kira jawaban kita apa? Hah? Kita punya baju 2, yang satu merah, yang satu yang putih kita pakai, yang merah kita pakai. Diprotes sama teman kita, ngapal enggak yang putih yang lu pakai? Lu kan kalau pakai putih manis. Ngapa yang merah? Ada yang protes begitu tuh, kira-kira jawaban kita apa? Ya terserah. Jawaban kita apa? Iya, punya gue, suka gue, yang gue bagi yang mana ke, yang gue pakai yang mana ke, terserah gue. Jawab begitu tuh kira-kira salah nggak? Salah nggak? Enggak. Kenapa nggak salah? Kenapa? Karena milik sendiri. Ini yang kita baca dalam tahlilan tuh, lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Yang di langit, yang di bumi, semuanya punya Allah. Punya Allah. Mau yang dikasih dagang larisnya yang di depan rumah kita, mau yang larisnya kita ke,
terserah Allah. Karena punya Allah. Ngapa kita nanya di mana keadilan? Ini karena kita belum mengerti tauhid. Lah kan terserah Allah. Yang anak yang dikasih maju, yang mana ke yang kagak. Kata Allah, suka-suka gue, kok punya gue. Yang ono ciptaan gue, yang ini ciptaan gue. Terserah gue, punya gue. Mau siapa ke? Kalau Allah jawab begitu, kira-kira salah kan? Enggak. Ya udah, jangan protes. Buat begitu. Jadi nikmati saja. Nikmati saja. Gara-gara orang pada protes di akhir zaman, diajak ke masjid susah. Alasannya corona. Gitu. Waktu naik motor mau ke masjid boncengan di masjid renggang. Pulang lagi takut. Dikata waras rada-rada, dikata rada-rada waras. Ama Allah akhirnya kirim nih biar paham kudu deket ama tempat ibadah. Banjir. Karena masjidnya tinggi, maka ngungsi ke masjid. Ngungsi berjarak gak di masjid? Tidak berjarak. Berjarak gak? Kagak. Loh, ini kenapa ngumpul ini? Kenapa? Kan kudu jaga jarak. Udah jangan pikirin jarak. Allah juga tahu. Lo kemarin ini masjid rumah Allah. Jangan Anda merusak rumah Allah. Di masjid berjarak seakan-akan gak ada Allah. Duraka Anda. Dosa besar. Khairul biqa' masajiduha. Tempat yang paling mulia dan steril masjid. Rasulullah yang ngomong, dirusak oleh Anda, tanggung jawab di akhirat. Ujungnya dikirim banjir, bingung. Berjarak apa kan? Ayo lo. Urusan banjir dunia nggak pakai jarak. Urusan ibadah berjarak. Lo tanggung jawab di akhirat. Tanggung jawab. Seakan-akan ibadah mau kagak ada Allah. Kalau bukan ibadah ada Allah. Ini rusak tauhid. Rusak. Emang orang kudu ngaji tauhid. Nggak ngaji tauhid bahaya. Wong di tempat mancing aja rata enggak? Kayaknya ikut mancing nih. Oh ngelihat, dia ngikut berarti. Oh enggak. Saudara, Allah itu wajib sifatnya sempurna. Sempurna sifat. Sempurna sifat. Enggak ada kekurangan. Enggak ada. Lalu kalau enggak ada, ngapa warung saya kurang rame? Ngapa warung depan rame? Begini. Jadi kita punya anak dua. Yang satu nakal, yang satu nurut. Artinya nakal tuh kalau minta sesuatu nggak dikasih, piring pecah, kaca lemari hancur, pintu copot, namanya juga nakal. Yang itu nurut.
Dibilang nggak ada, ya udah mak, moga besok lusa ada rezeki. Namanya juga anak nurut. Dua-duanya minta motor sama kita. Kira-kira yang kita duluin yang mana? Yang mana? Ya? Emang apa? Iya, rese. Iya, yang nakal tuh. Yang nurut mau bisa dientar. Emang begitu? Emang begitu? Begitu enggak? Yang nakal dulu, yang nurut dulu. Yang nakal. Kalau kita jadi RT atau jadi RW, kita disuruh bagi sembako. Yang kita duluin warga, yang nurut dulu, yang rese dulu. Hah? Itu berarti kita didoain kaya. Kalau kita bangun perumahan, ya apalagi? Oh iya. Promosi. Jadi kalau kita bangun perumahan, yang pertama kali dicari kiai dulu, preman dulu. Ya? Kiai dulu, preman dulu. Emang apa? Kalau kita bikin film, kira-kira yang senang dulu jagoan apa musuh? Jagoan dulu apa musuh? Musuh. Emang apa? Bagaimana kalau bikin film langsung jagoan menang? Enggak seru. Berarti begitu Allah tuh biar seru. Jadi yang dilaresin, yang res, iya biasa ya, yang res. Tapi kalau kita rajin ibadah, lalu kemudian dikasih untung, rame warungnya, laris, itu bonus. Bonus. Uang gaji mau di akhirat. Di dunia mau bukan negeri gaji bu. Di dunia mau negeri ujian. Dunia ini panggung sandiwara, kata Nikardila. Jadi biasa aja, biasa. Kalau kita nggak dibagi nggak apa-apa, nggak usah kita alhamdulillah. Begini, alhamdulillah, begini. Jadi alhamdulillah, ya, begini. Nggak usah minta mau jangan, kalau dibagi jangan nolak. Begini. Iya,
Muslim tuh begitu akhlak. Enggak dibagikan. Enggak usah. Banyak yang enggak dibagi-bagi. Banyak. Enggak apa. Ada yang dapat, ada yang kagak. Enggak apa. Begitu. Enggak apa. Begitu. Boleh saja. Jadi kita jadi hamba nih wajib yakin Allah tuh sempurna. Allah maha kaya. Kalau kita susah minta sama yang kaya. Siapa? Allah. Jangan pengemis ngemisnya sama pengemis. Bener apa salah? Jadi pengemis tuh ngemisnya sama siapa? Orang kaya. Siapa yang kaya? Allah. Nah, kita ngemis sama Allah lewat rotiban, lewat dalailan, begitu, lewat sholawatan. Itu namanya kita ngemis sama Allah. Biar Allah bagi. Ngemis saja mau, biarin. Begitu, biarin. Kita fokus sama kita. Biar kita bahagia. Bahagia. Supaya kita enak hidup. Allah enggak tidur. Allah enggak ngantuk. Allah enggak salah bagi rezeki. Enggak. Allah tahu. Jadi enggak bakalan ketuker rezeki kita. Sebab Allah maha tahu, maha menakar. Jangan takut ketuker rezekinya, enggak usah. Ibu mau dagang aja. Gua mau dagang kagak enak, temen gua dagang nasi juga. Ya enggak enak, enggak bakalan dagang. Mau dagang baju enggak enak. Mau posting di grup sini dagang, gua dagang juga gak enak. Enggak. Uang mintanya mau. Terserah yang beli siapa. Tuh kayak begitu. Jadi hidup kita tenang. Ngapain punya grup WA, kita dagang, enggak diposting. Itu kita diomelin Allah. Anda bodoh. Kewajibin Anda nyarian, posting. Punya grup WA, mau ngapain? Dimasukin lagi grup WA. Apalagi mama-mama rempong. Ada aja judulnya kagak. Ya. Itu cemplungin. Gua dagang ini, doain biar gua lancar. Paling tidak begitu. Mengapa? Kita kalau orang dagang dicemplungin, itu kudu kira. Untuk apa? Posting. Itu namanya kewajiban kita berikhtiar. Laku atau tidak laku bagian Allah. Bagian kita menunaikan kewajiban kita, usaha itu dapat ganjaran. Buka warungnya dapat ganjaran gede banget. Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu tangannya kasar. Kalau bahasa kita udah kapalan, bukan mobilan lagi. Kapal. Tangan. Asar. Iya. Sa'ad bin Mu'adz dalam kitab Cara Bisnis Islam ala Rasul, Al-Kasbu fil Islam, Al-Imam Muhammad bin Hasan tulis, ketika Nabi ketemu dengan Sa'ad bin Mu'adz, dicium itu tangan, yang tangannya bukan saja mobilan tapi kasar banget. Lalu ditanya sama sahabat, ngapa kau cium tangan? Ini tangan bakal nganterin ke surga.
Karena tangan orang berusaha tuh didemenin sama Allah. Begitu. Allah tuh demen sama orang yang usaha. Demen banget. Bikin lontong pakai tangan. Demen. Begitu sampai tangannya keriting mikirin Grab, Google, kan namanya juga online ya kan. Enggak apa-apa. Boleh usaha. Jadi begitu, kita tuh harus memberi kesempatan kita untuk sukses. Jangan kita bilang, jangan. Namanya kita pikirannya sama Allah jelek dan Allah kabulkan. Pikiran jelek, ya gua memang dari dulu turunan susah. Udahlah, susah juga nggak apa-apa. Dosa. Bagaimana susah kok pakai keturunan kayak pohon? Kalau pohon rambutan emang buahnya rambutan. Dan tembaba miskin. Hah? Tembaba orang susah. Iya, Anda bohong. Kita Allah kaya. Oh, kaya. Gua harus sukses begitu. Kita tuh begitu. Ini namanya mengolah suasana jiwa. Gua kudu berhasil. Begitu. Bismillah. Kemarin enggak, sekarang kali Allah kasih. Begitu terus. Biar ada semangat dalam hidup. Itu bisnis, ikut ini, ikut ada namanya Herbalife lah, entar ganti lagi, entar ini. Ini orang agak istiqomah model kayak begini. Loh, gali sumur baru 1 meter nggak keluar air, ganti lagi. Semeter nggak keluar air, ganti lagi. Sampai 30 tempat keluar air nggak? Coba yang semeter tuh diterusin sampai 30 meter, keluar air nggak? Itu namanya istiqomah dalam hidup. Jangan goyang-goyang. Jangan. Ada orang produk baru nih sukses. Si ini dapat rumah, tar dulu tanya, udah berapa tahun gagalnya? Tanya. Jangan itunya doang, namanya kita suksesnya enggak prosesnya. Begitu. Maka kita itu sama Allah baik sangka. Jangan gak baik sangka. Buka warung, yakin Allah bakal datangkan pembeli. Begitu. Jadi kita tuh Allah sempurna. Tapi warung gua di pojok, apa ya datang? Jangan apa ya Allah mau tahu. Yang penting kita warung. Dagang apa? Nasi. Pasang di otaknya kalau dagang nasi, selama manusia punya dubur mesti makan. Pasang tuh di otaknya. Kayak begitu. Sehingga laku. Itu apa laku? Jangan. Dagang baju, selama manusia hidup mesti pakai baju model begini. Sebelum udah mati kain kafan. Jangan takut, jangan. Biasa ada. Pokoknya sama Allah tuh kudu yakin. Ya. Sama Allah. Kata kita, ya kena positif aja corona. Padahal keluar rumah kagak, di rumah aja corona aja. Lepung kitanya nggak yakin sama Allah. Yang mantep kata hati itu sama Allah. Allah tuh curain di hati, curain di hati. Ini yang ngaji nih, saya mau tanya. Kira-kira pengen kaya, pengen miskin? Hah? Kayaknya yang diem-diem pengen miskin. Manjur biasanya waktu ngaji doain. Ini yang ngaji nih pengen kaya, pengen miskin? Hah? Pengen kaya. Itu pengen kayanya dari mulut apa dari hati? Hah? Dari serius apa canda pengen kayanya? Hah? Yang bener nih, serius apa canda?
Yang Allah dengar tuh yang dari hati, bukan yang dari mulut. Kalau yang dari mulut Allah nggak dengar. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum. Yang Allah lihat itu bukan mulut, walakin yanzuru ila qulubikum. Tetapi yang Allah lihat hati. Sholat duha, doa, baca ratib ya paling 15, lamanya 30 menit. Ya baca ratib lah paling lama sejam. Dari 24 jam tuh untuk doa minta kaya pakai mulut paling 2 jam. Paling 2 jam lah paling lama, sehari semalam. Begitu. Dari 24 jam tuh yang kita gunakan untuk doa-doa minta kayanya paling 2 jam. Itu aja kurang maksimal. Kadang sambil pakai baju daster aja, astagfirullah, robbal baroya. Ada yang kayak begitu, ada. Ngaji juga orang. Dari 24 jam tuh cuman 2 jam.